Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis ARCS atau GARCS dengan menggunakan software Evius. Di mana analisis ARCS atau GARCS ini adalah salah satu analisis time series univariate. Ini adalah data yang akan digunakan pada analisis kali ini, yaitu data nilai tukar atau kurs dari dolar ke rupiah dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan sumber datanya dari sini. Dan untuk keperluan analisis, satu kolom ini bisa di-copy, selanjutnya di paste di Evius ya. Jadi kita akan beralih ke Evius. Selanjutnya di Evius ya, ini kita klik create a new Evius work file. Frekuensi datanya adalah daily 7-day week karena full 7 hari 1 minggu. Kemudian untuk menuliskan tanggal awal dan tanggal akhirnya, bisa tuliskan tahun dulu, kemudian strip bulan, slash bulan, dan slash tanggal. Ya. Begitu pula untuk end date-nya. Lalu klik OK. Data yang tadi di-copy selanjutnya dimasukkan ke Quick Empty Group. Di paste di atas ini, ya. Nama variabelnya bisa diganti kurs. Nah, selanjutnya dari data yang sudah masuk ini bisa dilihat plot datanya. Dengan klik View Graph, kemudian klik OK. Nah, ini adalah plot data nilai kurs dolar ke rupiah selama 1 tahun selama 2020 ya. Ini bisa diklik freeze lalu klik OK untuk menyimpan plot datanya ini. Lalu diberi klik name di sini misalkan adalah grafik dari underscore kurs ya. Lalu klik OK. Nah, ini bisa di close dan ini bisa di close juga. Nah, analisis ARCS atau GARCS itu adalah dasarnya itu dimulai dulu dari analisis ARIMA ya. Tetapi perlu dimodelkan lebih lanjut karena adanya heteroskedastisitas. Ya, jadi ARCS itu autoregressive conditional heteroskedasticity. Jadi dimulai dari data ini ya, data kurs ini bisa selanjutnya dilakukan uji stasionaritas dulu di awal dengan view unit root test, dengan uji ADF pada data level, klik OK dan belum stasioner ya. Dilanjutkan dengan pada first difference-nya. Pada first difference dia sudah stasioner. Jadi kurs ini sudah stasioner pada first difference. Nah, untuk melihat berapa ordo AR, berapa ordo MA bisa dengan menggunakan korelogram. Klik view, kemudian korelogram pada first difference ya, karena stasionernya di first difference. Lalu klik OK. Nah, ini informasi berapa ordo AR dan berapa ordo MA. Ordo AR bisa dilihat dari partial correlation yang melebihi garis titik-titik ini atau yang dia secara statistik signifikan, p-value-nya di bawah 5%. Ya. Jadi kelihatannya di sini sebagai awalan dulu ya, ini berarti kemungkinan AR-nya 1 dan MA-nya dilihat dari autocorrelation itu juga 1. Ya. Maka ordo ARIMA yang bisa beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan antara lain adalah ya ARIMA 110 atau ARIMA 011 atau ARIMA 111. Kita lihat perbandingan dari ketiga model tersebut mana yang paling fit ya. Klik view, klik quick, kemudian estimate equation. Buat persamaannya ya, di kurs spasi konstanta spasi dimulai misalkan dari AR1. Lalu klik OK. Nah, ini bisa di close. Nah, di equation ini coba kita freeze ini ya. Kita simpan ini sebagai output yang pertama. Kemudian pada equation-nya ini di estimate ulang dengan mengubah sedikit persamaannya ya. Sekarang adalah MA1 ya, ini berarti untuk ARIMA 011. Lalu klik OK. Ini bisa diklik freeze ya. Dan yang ketiga ya, estimate-nya kita ganti menjadi AR1 MA-nya 1 juga atau ini adalah ARIMA 111. Nah, kita lihat perbandingan ketiga model ini ya. Secara umum variabelnya itu memang signifikan semua ya, kecuali pada ARMA ini. Jadi ini kemungkinan bukan model yang dipilih. Selain itu untuk goodness of fit-nya bisa dibandingkan nilai AIC-nya, AKIK Information Criterion ya. Dari ketiga model ini yang paling kecil atau yang paling menunjukkan paling fit itu berarti adalah ARIMA 011 atau yang tengah ini. Ya, berarti hanya unsur MA1 saja yang disertakan. Nah, karena itu ya equation ini bisa dikembalikan atau diganti
menjadi ARIMA 011. Hapus AR-nya. Ya, ini adalah outputnya dan ini bisa diberi nama atau bisa disimpan. Ya. Akan diberi nama adalah ARIMA 011. Nah, sudah muncul di sini, sudah disimpan. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek ya, apakah pemodelan data univariate time series ini cukup sampai ARIMA saja ya, atau perlu kita lanjutkan ke pemodelan ARGS karena adanya heteroskedastisitas. Bisa klik view pada hasil equation-nya ini, kemudian residual diagnostic, kemudian heteroskedasticity test. Pilih ARGS ya, lalu klik OK. Dan di sini dari p-value-nya terlihat bahwa pada pemodelan ARIMA 011 ini ada heteroskedastisitas karena p-value-nya yang signifikan, lebih kecil dari 5%. Ya, oleh karena itu pemodelan ARIMA saja tidak cukup dan perlu dilanjutkan ke pemodelan ARGS. Ya, pemodelan ARGS itu bisa dengan kembali ke sini, estimate equation, quick estimate equation, kemudian metodenya pilih menjadi ARGS ya. Nah, di ARGS itu kita ada dua yang bisa kita susun di sini. Yang pertama adalah mean equation, ya. Yang kedua adalah variance equation. Mean equation ini bisa dimasukkan yang sama seperti model ARIMA tadi. Berarti ARIMA 011 bisa dispesifikasikan pada mean equation. Kan tetapi yang menjadi pusat perhatiannya nanti adalah kita tidak hanya memforecasting nilai perkiraan kurs di masa yang akan datang, tapi kita memprediksi berapa banyaknya volatilitas, berapa simpangan baku dari peramalan atau dari nilai tukar yang akan dihitung di masa depan. Ya, jadi mean equation-nya pertama ini bisa dituliskan seperti pada ARIMA ya, D kurs, C, spasi MA1, spasi ya. Nah, untuk variance equation ya, kita beberapa opsi bisa kita tentukan dengan memasukkan angka pada order ini, baik order ARGS dan GARS-nya. Nah, kalau model yang paling sederhana itu adalah ARGS 1 dan GARS-nya 0. Ya, ini berarti apa? Variance-nya ini adalah fungsi dari lag residual kuadrat. Nah, ini bentuk yang paling sederhana, bisa misalkan kita susun seperti ini dulu ya. Nah, ini bisa misalkan diberi nama ya. Ini adalah GARS 10. Ya, karena ARGS 1 GARS 0 itu sama dengan GARS 10. Nah, ini model ARGS atau GARS yang paling sederhana. Nah, kemudian kita bisa bandingkan ya, apakah ini cukup atau perlu kita ikut sertakan GARS di dalamnya ya. Kembali ke quick estimate equation, kemudian ARGS, pilih yang metodenya ARGS. Masukkan mean equation-nya sama seperti tadi, yaitu D kurs spasi C, spasi MA1. Nah, kali ini ARGS 1, GARS 1. Lalu klik OK ya. Ini bisa diberi nama juga, yaitu GARS 11. Lalu klik OK. Nah, kedua ini kita bisa bandingkan ya, secara pemodelan nilai AIC-nya yang lebih kecil itu, yang menunjukkan lebih fit modelnya adalah GARS 11. Ya, selain itu juga bisa dibandingkan ya, variance equation-nya pada model GARS 10 itu hanya menyertakan lag residual kuadrat ya. Dia memang signifikan. Pada model GARS, selain lag residual kuadrat itu juga disertakan apa? Nilai lag dari variance-nya itu sendiri yang ditunjukkan dari GARS min 1 di sini. Dan dia juga signifikan. Maka model ini tentu lebih fit ya, karena ada tambahan variabel pada variance equation dan itu signifikan. Nah, untuk pengecekan apakah masih ada masalah hetero atau tidak, klik view, residual diagnostic ARGS LM test, ya, tipenya ARGS. Ya, pada kedua model di sini bisa kita cek keduanya sama-sama sudah bebas hetero ya. Tapi yang kita pilih adalah yang GARS 11 karena secara model dia lebih fit seperti itu ya. Nah, kegunaan dari pemodelan yang sudah dilakukan ini adalah untuk peramalan nilai atau forecasting. Ya. Forecasting pada pemodelan ARGS itu tidak hanya nilai nilai dari variabel tersebut ya, tapi juga nilai prediksi dari simpangan bakunya. Ya, jadi bisa kita lakukan forecast, dan forecast ini ada dua cakupan ya. Baik, yang pertama adalah pada data atau periode amatannya itu sendiri, dan yang kedua adalah pada periode di luar amatan itu. Jadi untuk sekian periode waktu ke depan. Pada hasil equation ini bisa diklik forecast, kemudian ya
static forecast, masukkan ininya opsional, tapi kita isi saja SEF, misalkan namanya SEF dan GARCF. Lalu klik OK. Nah, ini adalah plotnya, ya, variance plot ragamnya ya. Jadi kalau mau menghitung plot simpangan bakunya, ini bisa dihitung akarnya ya, atau square root-nya, yang itu berarti akar dari ragam adalah simpangan baku. Dan untuk melihat angkanya, ya output dari tadi itu muncul di sini berupa 3 tadi, CURSF, SEF, dan GARCF. Ya, coba kita sandingkan nilai aktual CURS, nilai prediksi forecast CURS-nya, kemudian SEF dan GARCF ini, klik blok 4, klik kanan open as group. Ya, di sini muncul tabel dan di bagian bawah ini sudah ada nilainya ya. Jadi dan SEF ini adalah akar dari GARCF. Ini adalah nilai prediksi volatilitasnya dari nilai tukar tersebut. Nah, ini adalah nilai forecasting di dalam sampel ya. Kalau mau dilakukan forecasting di luar sampel, maka pertama range-nya ini ditambah dulu. Misalkan mau ditambahkan range untuk forecasting selama 5 hari ke depan ya. Jadi end date-nya diperpanjang. Misalkan sampai 5 Januari 2021, ini bisa ditulis 2021/1/5. Ya, klik OK dan ada keterangan menambah 5 observasi, ya. Ya, di sini tabelnya bisa dilihat ya. Ini adalah wadah yang nanti akan memuat nilai forecasting untuk 5 hari ke depan. Selanjutnya, dari hasil forecast ini bisa klik forecast ya. Kemudian ya, ulangi yang langkah tadi, misalkan SEF, ini isi GARCF, ini static forecast. Forecast sampelnya misalkan samakan seperti yang di sini dulu ya. Lalu klik OK. Ya. Pada EViews ini, forecasting dari GARCF itu hanya muncul 1 per 1 hari ya. Jadi di sini muncul angkanya ya. Kebetulan SEF-nya jadi terhapus. Nah, di sini berarti kita coba sesuaikan ya forecast-nya untuk sampelnya sampai tanggal 1 saja, 1 Januari 2021. Ini SEF, GARCF, static forecast. Lalu klik OK. Nah, untuk melanjutkan forecasting-nya ke hari kedua ya, maka nilai forecast dari CURS ini, ya ini bisa dicoba di copy, ya, kemudian paste ke sampingnya, ke kolom CURS yang memang masih kosong ini. Ya, kemudian paste di sampingnya, yes ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, forecast-nya itu memang step by step 1 hari ya. Maka lanjutkan forecast untuk tanggal sampai tanggal 2 ya. Jadi masukkan di sini angka 2 Januari ya maksudnya. Yang ini ulangi lagi SEF, GARCF, kemudian static forecast. Ya, muncul angkanya tambah 1 ya. Ini bisa diulangi lagi ya. Ini bisa di copy, paste ke bagian kursnya, lakukan lagi forecast, SEF, masukkan lagi tanggalnya untuk tanggal 3. Ya. Dan seterusnya ya, ini bisa diteruskan sampai tanggal ke-5. Jadi setelah ini lakukan lagi forecast, masukkan tanggalnya tanggal 4 ya. Ini samakan lagi prosesnya seperti sebelumnya tadi dan seterusnya diulangi sampai terisi semua ini. Jadi dari sini akan ada muncul nilai prediksi 2 hal yang nanti bisa kita perhatikan ya, yaitu nilai forecast dari nilai kursnya itu sendiri, dan yang lebih penting dan menjadi perhatian juga itu adalah nilai ramalan atau forecast dari simpangan bakunya. Nah, jadi ada 2 yang muncul sebagai bagian dari forecast ya, dan itu keduanya nanti bisa diplotkan ya. Nah, itu terkait dengan penjelasan pemodelan GARCF pada EViews ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.